warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Yuna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Asal Bekasi dengan NIM 8892050103, Prodi Manajemen semester 6, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dengan dosen pengaku Bapak Dr. Sugeng Prayatno SMM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 6 ini dengan materi yaitu dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, merupakan dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak tawaran pensiun dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Menurut Kamus Besar Bank Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Adapun dana pensiun terdiri dari tiga, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Adapun peraturan dan manfaat dana pensiun, program dana pensiun di Indonesia juga telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, dana pensiun juga telah dinaungi oleh berbagai regulasi. Ada 3 undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 dan Pasal 156 Ayat 4. Jika pengusaha telah mengikutkan pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja tidak berhak mendapatkan yang pertama yaitu 1. Uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 2. Kedua, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 3, namun tetap berhak atas uang penggantian hak dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu bila besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima oleh pekerja sekaligus dalam program pensiun yang didaftarkan oleh pengusaha ternyata lebih kecil daripada jumlah 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. Kedua, bila pengusaha telah mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun yang iurannya atau preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja atau buruh, maka pekerja tetap dapat memperoleh uang pesangon dari selisih uang pensiun yang didapat dari premi atau iuran yang dibayarkan oleh pengusaha. Yang ketiga, bila pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh yaitu uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4. Dana pensiun umumnya dikelola lembaga yang bertugas mengurus manfaat pensiun setelah pekerja sudah memasuki umur pensiun seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek bagi pekerja di sektor swasta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969
tentang pensiun untuk PNS dan pensiun janda atau duda pegawai. Adapun beberapa manfaat dana pensiun lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Manfaat dana pensiun untuk karyawan, tersedia pendanaan yang sudah pasti untuk hari tua, kemudian adanya jaminan kesinambungan penghasilan di masa pensiun atau hari tua, iuran dibukukan langsung atas nama pekerja, kemudian iuran menjadi pengurang pajak penghasilan atau PPh 21, hasil investasi bebas pajak sampai dengan manfaat program dibayarkan, terpisah dari kekayaan perusahaan penyelenggara DPLK. Adapun manfaat dana pensiun untuk perusahaan, yaitu dapat memenuhi kewajiban pemberi kerja kepada karyawannya sesuai Undang-Undang 13 Nomor 2 Tahun 2003, kemudian dapat menghindari masalah cash flow perusahaan di kemudian hari. Iuran perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan badan PPh 25, memiliki program employee benefits yang murah dalam segi pembiayaan, kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan, bersifat fleksibel, menjadi added value perusahaan di samping mempertahankan karyawan yang berkualitas, dan yang terakhir itu perusahaan tidak perlu repot mengelola investasi dana pensiun pada karyawannya. Kemudian di sini ada cara tarik iuran dana pensiun lembaga keuangan sebelum pensiun. Untuk proses penarikan dana pensiun, peserta bisa langsung mendatangi lembaga keuangan yang telah terintegrasi dengan tempatnya bekerja. Selain itu, beberapa lembaga keuangan biasanya akan meminta beberapa berkas sebagai persyaratannya. Umumnya, berkas atau dokumen yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan fotokopi buku tabungan. Beberapa DPLK juga telah terintegrasi dengan perusahaan asuransi. Namun, tak semua perusahaan asuransi telah menjalin kerjasama, di antaranya Jiwasraya, Manulife, Aksa Mandiri, Indolife, AIA, Beringin Life, Allianz, dan beberapa asuransi lainnya. Selanjutnya, tujuan dana pensiun. Dana pensiun bertujuan memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya, agar pada masa pensiun tersebut karyawannya mendapatkan jaminan, memberikan rasa aman pada karyawan. Penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggaraan dana pensiun, yaitu yang pertama, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun, setiap karyawan ingin menikmati hari tua dengan lebih santai dan tenang, termasuk bisa memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka dengan adanya dana pensiun diharapkan dia akan bisa menikmati semua itu dengan baik. Kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antar mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya, dan salah satu warisan tersebut tidak melupakan orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi. Karena pada prinsipnya setiap orang yang diberi umur panjang pasti akan menjalani masa pensiun. Ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekurangan organisasi tersebut yang terbangun secara solid, maka penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin para kesejahteraan karyawan semenjak masih bekerja, namun juga hingga karyawan tersebut adalah pensiunan dari perusahaan. Keempat, membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebagai organisasi terlihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut mereka nyaman dan bahagia, sehingga kondisi dan situasi tersebut memiliki informasi positif kepada mitra bisnis dan stakeholder lainnya. Tentunya ini kan memberi citra dan image positif pada perusahaan tersebut. Kenapa perlu dana pensiun? Pada dasarnya tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Bayangkan apa yang terjadi jika di masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasa diterima tiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tetap tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Di samping itu, akan muncul beberapa risiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti,
yaitu yang pertama, satu, lansia rentan terserang penyakit kritis dan biaya berobat makin mahal secara biologis. Lansia memang rentan terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang makin lemah seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan biaya medis di Indonesia yang cukup tinggi. Data dari Mercer Max Benefit 2019 menunjukkan bahwa kenaikan biaya medis di tanah air adalah 11% per tahun. Kedua, lansia juga rentan jadi orang terlantar. Lansia terlantar bisa didefinisikan sebagai seorang berusia di atas 60 tahun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, di antaranya faktor ekonomi atau faktor keluarga. Meski lansia dilindungi pemerintah, tapi kalau dipikir-pikir apakah kita mau hidup seperti itu? Bukankah setiap orang mendambakan kualitas hidup yang baik jika tua nanti? Ketika kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia melampaui angka harapan hidup, risiko yang satu ini tentu akan dialami oleh semua orang karena tak ada yang pernah tahu pasti kapan dirinya akan berpulang. Data dari BPJS menyebutkan bahwa usia harapan hidup di Indonesia pada umumnya adalah 71,5 tahun. Jika saat ini kita berusia 35 tahun, maka ada waktu kurang lebih 36 tahun lagi untuk mempersiapkan diri dan membekali keluarga yang kita tinggal. Bagaimana jika usia kita nanti melampaui rata-rata usia harapan hidup? Ini artinya kebutuhan di masa tua pun akan meningkat. Lantas bagaimana jika kita meninggal di usia produktif? Bagaimana nasib orang-orang yang terkasih yang kita tinggalkan? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah kita tinggalkan? Selanjutnya, kita akan menghitung ataupun cara menghitung dana pensiun yang benar. Secara umum, cara menghitung dana pensiun adalah dengan mengubah present value atau nilai uang saat ini menjadi future value, yaitu nilai uang di masa depan. Pasalnya, nilai uang saat ini akan punya nilai yang berbeda dengan 20 tahun mendatang akibat adanya inflasi. Karena adanya inflasi tersebut, maka perhitungan dana pensiun dapat dirumuskan dengan cara berikut. FV sama dengan PV dikali 1 tambah I pangkat N. Keterangan FV atau future value atau nilai uang masa depan dengan biaya hidup di masa depan dalam kurung PV sama dengan present value atau nilai uang saat ini, yaitu biaya hidup per bulan saat ini. I inflasi dan N jangka waktu usia pensiun dan usia saat ini dalam kurung usia pensiun dikurangi usia saat ini. Untuk memahami lebih jelas, perhatikan cara menghitung dana pensiun dengan contoh kasus berikut. Ray adalah seorang pegawai di perusahaan swasta berusia 25 tahun. Dia ingin pensiun di usia 55 tahun dan memperkirakan hidupnya akan sampai usia 75 tahun. Dengan perkiraan inflasi tahunan sebesar 5% dan biaya hidup per bulan sebesar 50 juta rupiah, berapa total dana pensiun yang dibutuhkan, Ray? Kita bahas di sini, yaitu diketahui bahwa PV sama dengan 5 juta rupiah dan inflasi sebesar 5%. N 55 tahun dikurang 25 tahun sama dengan 30 tahun. Yang ditanyakan adalah PV atau future value-nya. Jawabannya FV sama dengan PV dikali 1 tambah 1 kuadrat N. FV itu sama dengan 5 juta tadi, dengan gaji 5 juta dikali 1 tambah 5%, angka 30 sama dengan 21.600.000 rupiah, 21.600.000 rupiah. Jadi uang 5 juta rupiah saat ini yang cukup dipakai sebagai biaya hidup per bulan akan berubah menjadi sekitar 21,6 juta rupiah per bulan di masa depan. Selanjutnya, menghitung total biaya hidup yang dibutuhkan selama pensiun dengan cara mengalihkan selisih usia harapan hidup dengan usia pensiun. Berikut caranya: jangka waktu pensiun sama dengan usia harapan hidup dikurang usia pensiun sama dengan 75 tahun dikurang 55 tahun sama dengan 20 tahun. Total dana pensiun yang dibutuhkan sama dengan biaya hidup di masa depan dikali 12 bulan dikali jangka waktu pensiun. Total dana pensiun sama dengan 21.600.000 rupiah dikali 12 bulan dikali 20 tahun sama dengan 5,18 miliar rupiah, atau dibulatkan menjadi 5,2 miliar rupiah. Jadi total dana pensiun yang dibutuhkan Ray saat berusia 55 tahun adalah sekitar 5,2 miliar rupiah. Saya rasa cukup video dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.